Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Kembali lagi bersama saya Ansar Ahmad selaku host dari program Seruan Khalifah, program MTA di mana kita akan mengupas khutbah huzur. Dan sudah ada di studio yaitu Pak Mubalik Anom. Assalamualaikum Pak Mubalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mubalik yang sudah siap menjelaskan mengenai khutbah huzur. Halo. Karena kita akan menyambung juga Pak Mubalik dari episode sebelumnya yang mana kita membahas hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi manusia ketika ingin mereformasi amal gitu Pak Mubalik. Dan episode sebelumnya kan kita ngebahas tentang ketergesa-gesaan. Kali ini kita akan bahas tentang hambatan yang mungkin cukup obvious gitu, yaitu kurangnya rasa takut terhadap Allah Ta'ala. Nah, pemirsa MTA dan Pak Mubalik, mungkin ini agak beda dari topik-topik sebelumnya gitu, yang kita mempertanyakan apa hubungannya hambatan itu dengan amal kita gitu. Kalau kali ini kan udah cukup clear ya, gimana kita reformasi amal, kalau kita bahkan nggak sepercaya itu terhadap Allah Ta'ala, nggak setakut itu terhadap Allah Ta'ala gitu. Cuman yang ingin saya tanyakan mungkin konteksnya huzur itu dalam kali ini apa itu Pak Mubalik? Karena saya ngeliatnya suka lebih dalam gitu kan maknanya. Rasa takut itu apakah sekadar, iya saya takut sama Allah gitu, karena Allah besar gitu, karena Allah yang maha segalanya gitu. Tapi kita tetap mengerjakan dosa, apakah itu yang dimaksud dengan takut? Apa takut yang seharusnya itu seperti apa Pak Mubalik? Huzur di dalam khutbahnya menjelaskan tentang ada dampak ya yang dapat menghalangi seseorang dari perbaikan amalnya. Oke. Salah satunya adalah kurangnya rasa takut kepada Tuhan. Contohnya yang Huzur sampaikan. Ketika seseorang melakukan atau menjaga sebuah amanah. Ya. Sebuah amanah bisa kita ibaratkan dengan jabatan. Ketika seseorang memiliki jabatan, kemudian dia memegang jabatannya itu ya, terkadang sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Tetapi ketika orang itu menemukan kesulitan atau sesuatu yang dapat menghambat jabatannya atau dapat mengkhawatirkan terhadap jabatannya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela. Nah, pada masa ini manusia memasuki zaman yang dia melakukan sesuatu hal itu bukan karena takut kepada Tuhan. Tapi takutnya akan apa? Akan jabatannya akan hilang. Dia misalnya berjualan, yang dia takutkan bukan bagaimana berjualan itu mencari ridho Allah. Tapi yang dia takutkan bagaimana nih jika saya tidak memiliki keuntungan yang besar dari jualan saya. Nah, ini parahnya jika hal ini terus terjadi kepada umat Islam secara khusus ya. Maka umat Islam akan mengalami kerusakan, dan kerusakan yang parahnya adalah berkaitan dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Jadi kurangnya rasa takut terhadap Tuhan itu bisa mencapai derajat kesyirikan. Coba misalnya kalau saya berjalan ya dengan seorang perempuan, ya, kemudian karena tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala atau berkurang rasa takut saya kepada Allah Ta'ala, dengan saya berjalan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, saya bisa melakukan hal apa saja yang bisa melanggar etika moral, apalagi melanggar syariat daripada agama Islam. Nah, inilah yang ditekankan oleh Huzur. Jangan sampai nih, terutama para Ahmadi terjebak di dalam perkara hal yang demikian. Begitu Kang Ansar. Kita takut untuk melakukan sesuatu, takut atau nggak takut gitu Pak Mubalik, dasarnya bukan karena Allah, tapi karena manusia gitu Pak Mubalik. Karena manusia. Nah, Pak Mubalik, saya ini sebagai manusia yang penuh dengan berbagai kelemahan gitu ya Pak Mubalik ya. Saya kadang tuh ini Pak Mubalik, kayak misalnya kalau saya mau ujian gitu, atau ngerjain PR lah Pak Mubalik, itu kan ada berbagai opsi gitu Pak Mubalik, antara mengerjakannya sesuai dengan penuh dengan kejujuran sendiri dan apa-apa gitu, atau yang kedua ya supaya nggak dimarahin guru dan orang tua, dan cepet juga ngerjainnya ya
lihatlah punya teman gitu, tengok-tengoklah punya teman gitu, pembalik. Ini saya mengerjakan ini rasanya pembalik itu ya saya masih takut terhadap Allah. Tapi apakah contoh kecil kayak gini menunjukkan bahwa sebenarnya saya justru kalau kayak gini lebih takut terhadap manusia dibanding Allah gitu. Kan ini hal yang sepele simpel yang mungkin kita pemirsa MTA juga ngerasain itu hal-hal yang ya manusia itu bikin takut gitu kadang dan kita mengerjakan karena itu. Itu gimana Pak Mubalik? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kita takut kepada sesama manusia, kan? Sebenarnya tidak ada yang salah, kan? Okay. Sebenarnya itu masih dalam kaidah umum, masih dalam tahap yang dibenarkan. Hanya saja kita memandangnya secara keliru. Contoh tadi yang disampaikan oleh Kang Ansar ya. Kalau saya belajar karena saya disuruh oleh orang tua, ya. Saya ada ujian karena saya harus mendapatkan nilai bagus. Itu saya lakukan ujiannya ya bukan karena Allah Ta'ala sih sebenarnya, karena takut kepada guru, kepada orang tua mungkin. Orang tua yang punya ekspektasi tinggi supaya saya dapat nilai yang bagus, mungkin begitu ya. Nah ini harus dipahami secara menyeluruh. Yang pertama adalah ketika kita dipaksa ya, untuk melakukan sesuatu oleh manusia, taruhlah oleh orang tua kita. Kalau saya dulu ketika masih SD tidak dipaksa mengaji oleh orang tua saya. Kan paksaannya mengaji nih. Paksaannya ngaji. Dipaksa oleh orang tua saya, manusia yang memaksa. Kalau saya tidak dipaksa mengaji oleh orang tua saya, apakah di usia sekarang saya ini akan bisa mengaji dengan baik? Apabila seseorang ya atlet tidak dipaksa berlatih oleh coachnya, oleh pelatihnya dengan sangat keras, ya tentu atlet itu tidak akan mendapatkan juara di dalam setiap pertandingan. Nah yang pertama sebenarnya pemaksaan itu fine-fine saja karena tujuannya mulia. Tidak ada orang tua memaksa dengan tujuan yang buruk ya. Pada umumnya nggak ada gitu ya. Kecuali orang tua yang mungkin sakit ya dalam pandangan psikologis mungkin tidak normal begitu. Tapi secara umum ketika kita dipaksa oleh manusia pada dasarnya itu kebaikan. Jadi jangan punya underestimate dulu. Wah, kalau saya dulu ngajinya dipaksa sama orang tua, kalau saya sholatnya dulu dipaksa oleh orang tua, berarti niatan saya dulu itu bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk orang tua. Ya memang benar, dipaksanya itu supaya kita menjadi baik di masa yang akan datang. Kalau dulu saya tidak dipaksa belajar, keinginan fitrati saya apa ketika masih kanak-kanak? Ya bermain, ya kan? Nggak mungkin belajar, wah jadi kutu buku tiba-tiba kan nggak ada. Semua pertama berasal dari paksaan. Kenapa? Karena pada saat anak-anak otak kita belum bisa berkembang dengan baik. Yang menjadi salah adalah ketika sudah dewasa masih dipaksa, itu jadi salah. Ketika seseorang masih anak-anak, fitratnya masih belum bisa berkembang dengan baik, dipaksa dalam arti yang positif ya, diarahkan dengan penekanan yang kuat. Ya, bukan dipaksa dengan cara dipukul. Ya itu kalau itu beda lagi ya, itu dilarang di dalam agama Islam juga. Tetapi dipaksa dalam artian yang positif adalah itu baik. Tetapi lihat masanya. Ketika masa kanak-kanak ya fine-fine saja dipaksa, diarahkan dengan ketat ya. Sehingga supaya nanti ketika dia dewasa dia bisa mendapatkan posisi yang baik, yang layak. Tetapi yang menjadi masalah ketika dia sudah dewasa, kemudian dia masih dipaksa untuk melakukan itu. Ya. Nah seharusnya rasa takut itu bertingkat. Gimana? Rasa takut yang pertama adalah karena percaya, karena iman. Oh percaya aja sama orang tua, kalau disuruh ngaji ya ngaji aja. Oh percaya aja sama guru, kalau disuruh belajar ini ya belajar saja. Nanti akan ada manfaatnya, percaya saja. Tetapi itu kadarnya masa kanak-kanak. Kalau sudah berkembang, sudah SMA misalnya, ya tingkatkan dong. Rasa takutnya itu ditingkatkan, jangan hanya takut. Tetapi takut itu ditambah dengan rasa cinta, rasa asik. Oh setelah saya ngikutin guru saya ngikutin orang tua saya untuk tetap sholat, ternyata ada ketenangan di dalam hati.
Oh, ternyata saya bisa mulai belajar berdoa. Yeah. Ternyata doa saya ada yang dikabulkan loh. Saya merasakan itu loh. Gitu. Sehingga asik. Sesuatu yang tadi dipaksa, takut, menjadi asik. Tetapi berkembangnya usia lagi, ya mungkin di usia 40 atau lebih, hal itu dikembangkan lagi. Jadi apa? Yang tadinya takut karena keterpaksaan, kemudian meningkat karena asik, kecintaan, dan meningkat karena ternyata apa yang saya lakukan itu ada kebermanfaatannya bagi diri saya dan bagi orang lain. Bagi diri saya ini yang sekarang dan masa depan saya, termasuk kepada Tuhan yang menciptakan saya, hubungan saya kepada Allah Ta'ala, dan juga kepada orang lain. Okay. Nah, harus ada tingkatan-tingkatan itu dalam diri kita. Jangan sampai sudah usia 40, masih tingkatannya masih yang takut saja. Kalau itu yang dirasakan, berarti ada yang salah di dalam dirinya, di dalam memaknai rasa takut itu. Ya, seperti itu. Jadi takut kepada manusia ya di awal bagus. Tetapi harus ditingkatkan. Kitanya yang berkembang. Untuk meningkatkan sampai kita memiliki rasa bahwa ternyata kalau saya dekat dengan Tuhan, yang saya dapatkan bukan hanya rasa takut, tetapi ada rasa cinta. Tetapi di dalamnya ada rasa, saya butuh nih dengan Tuhan ini. Karena Tuhan betul-betul hadir dalam hidup saya. Nah, harus bisa sampai posisi itu Kang Ansar. Nah, gitu. kalau berarti takut itu kayak berevolusi gitu ya pembaliknya. Dari awalnya cuma takut yang takut buta gitu, yang kayak yaudah takut deh sama orang tua karena ini. Ujungnya kita bisa ngerti kenapa harus ngerjain itu gitu pembalik. Nah, kalau di konteks yang nyontek tadi itu misalnya pembalik, itu kan ada rasa takut terhadap orang tuanya gitu. Mungkin udah mulai paham pembalik kayak iya sih harusnya membelajar gitu. Cuma nih kepepet dan takut banget nih kalau dimarahin guru gitu. Tapi di sisi lain ada takut sama Allah juga karena misalnya nyontek gitu. Itu kan nggak boleh gitu. Nggak boleh, betul. Nah, kadang di sela-sela masih ada takut sama Allah itu ada rasa, kok rasanya kayak lebih takut sama manusia gitu pembalik. Inikah yang dimaksud huzur, hal-hal yang sound simple gitu mungkin yang kayak nyontek gitu, atau enggak nyelepin apa misalnya kalau kayak dagang atau apa gitu. Tapi itu sebenarnya itu bukti kita nggak takut sama Allah Ta'ala gitu pembalik. Iya, betul. Nah, rasa takut kita kepada Tuhan seharusnya berefek ya terhadap perilaku kita. Nah, jadi perilaku kita itu ya jangan sampai menyalahi apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini. Kita takut kepada Allah Ta'ala, yakin kita. Ketika prakteknya seperti tadi masih nyontek, padahal itu nggak boleh. Kalau dia berdagang, dia kemudian berlaku curang, ya maka seseorang yang diawali dengan keyakinan bahwa saya takut kepada Tuhan, itu ya. Prakteknya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, taqaw rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah, takwa di sini kan berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan. Nah, takwa di sini juga di dalam arti yang lainnya adalah takut. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya kita harus takut kepada Tuhan. Misalnya ya, tadi ketika kita ingin berdagang ya, kemudian supaya dapat untung agak besar ya, kayaknya kalau hanya begini saja ini tidak tercapai targetnya nih. Kemudian melakukan hal-hal yang curang. Curang dikit deh gitu. Nah, curang-curang sedikit deh nih supaya menambah nih keuntungan gitu. Nah, terkadang memang manusia di dalam fitratnya akan takut kepada sesuatu yang langsung ia lihat. Betul. Nah, karena Allah Ta'ala itu kan alimul gaib, dia maha gaib, ganjarannya pun gaib, ya kan? Apa yang pahalanya gaib, kemudian azabnya gaib, dan nanti juga diprosesnya di alam yang gaib gitu ya, di alam akhirat yang gaib itu. Maka secara fitratnya memang manusia akan takut terhadap apa yang nampak di depannya. Makanya itu dia harus memperkuat ketakwaannya. Dia harus menghadirkan Allah Ta'ala itu ada pada sisinya. Maka Hadrat Masih Maud kan menyampaikan di dalam sabdanya, dosa itu ya, harus diibaratkan seperti
kamu ya yang berhadapan dengan hewan buas yang kelaparan. Oke. Kalau kita berhadapan dengan hewan buas yang kelaparan, kita kan berpikirnya oh hewan buas ini bisa saja suatu saat detik keberapa dia akan menerkam kita. Yeah. Maka kita harus senantiasa waspada tuh kepada binatang buas itu. Nah, begitu juga kepada dosa. Ya. Dosa itu bisa memakan kita. Begitu juga dengan menghadirkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu real ada di depan kita. Ketika kita melengos saja dari Allah Ta'ala bisa turunkan sesuatu yang misalnya berupa azab, musibah, dan lain sebagainya. Hasil dari apa yang kita perbuat yang buruk-buruk tersebut. Nah, seperti itu. Wah, bener banget sih pembalik. Itu yang saya rasakan ketika tadi misalnya melakukan hal-hal yang mungkin dosa gitu ya. Cuman kayak saya nggak ngelihat sebagai hewan buas gitu. Hewan buasnya tuh guru. Atau hewan buasnya tuh ancaman-ancaman yang ada di depan gitu. Nilai yang jelek gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala saya masih mikirnya, Allah Ta'ala ngerti lah gitu. Tapi kan itu nggak mungkin kayak gitu kan membaliknya. Misalnya kayak Allah Ta'ala ngerti lah ini saya mungkin nyontek-nyontek dikit gitu. Tapi kan sebenarnya tuh karena saya nggak seyakin dan nggak setakut itu sebenarnya pembaliknya. Maksudnya kalau saya ada hewan buas di depan saya nggak bakal kayak ada yang ngerti lah saya lagi lapar saya kesini dikit lah gitu. Nah sebenarnya gini juga. Tambahan ya. Ketika kita dihadapkan terhadap permasalahan yang membuat kita terkadang memilih untuk pilihan yang salah. Pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita kan berpikirnya, oh kita akan selamat. Nah, dari permasalahan yang kita hadapi. Oke lah tadi seperti berpikir, Allah Ta'ala juga mungkin memaafkan lah. Saya berbuat kesalahan sedikit seperti ini. Ya Allah Ta'ala mah pasti memaafkan jika kita bertaubat meminta maaf. Tetapi yang disayangkan sebenarnya, kalau seandainya kita bertahan pada kondisi yang sulit itu, bertahannya kita tetap setia kepada Allah Ta'ala, kita tetap takut kepada Allah Ta'ala, sebenarnya ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan setelah itu. Mungkin ya kita akan dimarahi bos, karena mungkin kita ada yang dianggap minus gitu ya. Karena kita mempertahankan untuk tetap berada pada jalan agama yang benar, sehingga kita dianggap melakukan kekurangan-kekurangan. Tidak apa-apa sebenarnya. Kita mendapatkan teguran atas kesalahan kita, atas kekurangan kita. Manfaat yang pertama adalah kan kita bisa belajar dari kekurangan itu. Kita akan memotivasi diri kita untuk tidak mengulangi itu. Dan itu akan menjadi habit kita, akan menjadi kebiasaan kita. Dan kita akan menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih tangguh. Dibandingkan dengan kita mengikuti keburukan-keburukan itu. Dan pasti akan kita ulangi. Ketika kita pada posisi yang sama, kita akan mengulangi itu lagi. Ketagihan. Oh yang kemarin aja bisa berhasil kok. Selamatlah dalam kondisi itu. Nah itu yang pertama. Kalau kita jatuh pada lubang yang sama, itu berarti kemunduran dalam diri kita. Itu harus kita camkan, harus menjadi prinsip. Yang kedua adalah ingat, ketika ada pilihan antara yang baik dengan yang buruk, ya atas dasar ajaran agama, kemudian kita mempertahankan yang baik sesuai dengan ajaran agama, ingat loh, di belakang itu ada Allah Ta'ala yang siap mengganjar kita. Allah Ta'ala akan berikan hadiah-hadiah kepada kita. Itu terkadang yang kurang dipahami oleh banyak umat muslim atau mungkin dari kalangan Ahmadi sendiri. Sehingga ketika mendapatkan satu permasalahan, ya udah deh, ambil deh jalan yang buruk, nggak apa-apa deh. Yang penting bisa selamat. Padahal jangan. Satu, itu akan merusak habit kita. Yang kedua, kita terhindar dari atau kita mafhum dari hadiah-hadiah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kalau kita bertahan pada posisi yang benar. Nah, Pak Mubalik, ini sih pertanyaan yang jujur banget ya Pak ya. Sebagai yang Pak Mubalik tadi bilang, itu bisa terwujud ketika kita sadar bahwa ya udah Allah Ta'ala gitu. Ada ganjaran besar itu gitu. Cuma seperti yang tadi Bapak sebutkan juga, challenge atau tantangannya ini gaib gitu. Dan kita itu gimana Pak Mubalik supaya kita bisa meningkatkan rasa bahwa ya Allah itu lebih besar daripada bos, meskipun gaib, tapi nggak hanya di perkataan, tapi kita benar-benar yakin gitu. Jadi sampai di mental state-nya kayak bos marahin kita,
maju sini nggak apa-apa, yang penting Allah ridho sama kita. Nah, itu kan butuh proses Pak Mubalik. Itu gimana Pak Mubalik? Ya makanya huzur mengambil sebuah doa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amana faghfir lana zunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Di dalam doa itu terkandung makna yang sangat besar, huzur sampaikan. Yaitu apa? Supaya kita tetap berpegang pada kebenaran. Betul tadi yang Kang Ashar sampaikan, ya tidak langsung serta-merta, ada prosesnya kita sampai kepada taraf itu. Yeah. Taraf itu kan taraf yang tinggi sebenarnya. Yeah. Untuk meyakini benar-benar, Allah Ta'ala itu memang ada loh. Untuk sampai pada poin Allah Ta'ala itu ada saja, itu sudah perkara yang besar. Apalagi sampai bahwa, oh Allah Ta'ala itu ada dan senantiasa bersama dengan saya. Nah, tuh. Ya. Itu jauh tingkatannya lebih besar lagi. Yeah. Tapi itu semua bisa didapatkan jika tadi kalau kita sudah beriman kepada seruan dari utusan Allah Ta'ala, kemudian kita itu senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, dan juga kita berdoa agar kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang belum beriman. Dan kita terus pada jalan itu, nanti lama-lama kita akan memiliki keyakinan yang kuat. Yeah. Jadi keyakinan yang kuat itu tidak bisa ditemukan dalam waktu satu hari atau dalam waktu yang instan. Karena sesuatu yang instan itu efeknya hanya sementara. Gitu. Dia harus melalui pengalaman pribadi. Jadi melalui dari hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil itu baru bisa kita lakukan jika kita punya keyakinan. Jadi yakin dulu, seberapapun kadar keyakinan itu. Nggak perlu yakinnya harus sampai 100%. Dimulai mungkin dari 5%, 10% keyakinan itu. Kemudian keyakinan itu buktikan. Ya, buktikan dalam apa misalnya? Ya di dalam kita menjalankan kebenaran tadi. Menjalani hidup dengan cara yang benar. Yang benar itu berarti yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu ada tuntunannya, yaitu di dalam ajaran agama Islam. Hiduplah sesuai dengan ajaran agama Islam, tapi jangan hanya hidup sesuai ajaran agama Islam dikala kita senang. Kalau hanya dikala kita senang, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Yeah. Ya, karena tidak ada bentuk kerohanian yang sangat kuat yang kita dapatkan di situ. Yeah. Tapi dikala kita sulit, susah, terkena musibah, terpojok, yeah, kita tetap memilih hidup sesuai dengan jalur kebenaran, disitulah kita akan melihat, oh ternyata saya menemukan serpihan-serpihan keyakinan terhadap Tuhan. Insya Allah. Yeah. Nah, kita harus mau menjalani hal tersebut. Maka ada syariat, ya, ada makrifat, ada hakikat. Nah itu kita harus mau menjalani ke dalam fase-fase tersebut. Nah, Jazakumullah Pak Mubalik. Ini kesannya mungkin gampang didengerin gitu, dan saya gampang bilang saya takut terhadap Allah Ta'ala, tapi ternyata takut itu sangat dalam gitu ya. Dan satu kalimat yang mungkin menutup episode hari ini yang kita bisa terapkan pemirsa MTA di rumah adalah mungkin rasa takut itu nggak terbukti ketika hidup ini semua fine dan baik-baik saja. Tapi justru ketika kita di masa sulit gitu. Pilihan yang harus kita buat bukan yang benar atau yang salah lagi, tapi yang susah atau yang salah. Dan ketika kita masih bisa di stick di yang susah, tapi itu benar, tapi takut terhadap Allah Ta'ala, di situ ada keberkahannya Pak Mubalik ya. Di situ ada keberkahannya, di situ kita bisa mereformasi amal kita. Bagaimana khutbah huzur ini gitu yang tujuannya, gimana cara kita mereformasi amal kita begitu ya Pak Mubalik. Jazakumullah Pak Mubalik. Lagi-lagi pemirsa MTA dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan sampai titik ini. Akan selalu banyak ada hal yang lebih mendalam lagi setiap episodenya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya dari Suara Khalifah agar kita dapat memahami seutuhnya apa maksud dari huzur dalam setiap khutbahnya. Saya Ansar Ahmad selaku host, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.